Dari pengalaman Mas Gopar ini, ternak kambing ini ya menjanjikan ya soal hasilnya ya? Sangat menjanjikan, Pak. Kambing itu sangat menjanjikan. Karena perbandingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya akan mereview sebuah peternakan kambing. Semoga nanti dari hasil review ada sesuatu hal yang bisa kita tiru atau kita terapkan, atau juga nanti penonton Wayangon Channel bisa berbagi pengalaman tentang apa-apa yang berkaitan dengan peternakan kambing. Sampaikan di kolom komentar. Kita masuk, guys. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Pak. Ini saya mau bertanya tentang ternak kambing, Mas. Oh iya. Bisa kenalkan diri dulu, Mas, dengan Mas siapa? Kenalkan, saya Gopar, asli dari Bandar Agung RK 6, Kecamatan Bandar Sipono, Lampung Timur. Mas Gopar sudah berapa lama nih menekuni ternak kambing? Kurang lebih sekitar 3 tahun ini saya. Oh, 3 tahun ya? 3 tahun, Pak. Belum lama lah ya, 3 Belum, tahun. masih tahapan belajar itu, Pak. Masih tahapan belajar. Belajar. Belajarnya sama siapa, Mas? Sama teman-teman, Pak. Oh gitu. Sama teman-teman. Dulu cerita awalnya gimana, Mas, ternak kambing ini, Mas? Mulainya, Mas? Karena saya kan ini waktu itu kan masih ngurusin anak sekolah. Kalau kita melihara sapi kan istilahnya nggak bisa dicuil kan gitu. Kalau kambing kan bisa satu apa gitu kan bisa gitu kalau kambing. Makanya dulu saya sih peternak sapi sebenarnya, cuman saya beralih ke kambing. Ya bukan saya ini sih, karena waktu itu sapi saya jual semua untuk beli ladang waktu itu. Terus sekarang saya belajar kambing, ya tetap pada akhirnya tetap saya nanti inginnya ke sapi lagi kan. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi mulainya duluan ternak sapi. Sapi dulu saya. Terus alasan untuk menopang pembiayaan anak sekolah, ternak kambing. Gitu. Tapi sapi yang dahulu dijual untuk beli tanah. Oh gitu. Ya. Kalau dari segi perawatan, Mas Gopar, antara ternak kambing dan ternak sapi ini kira-kira ribet yang mana, Mas? Kalau ngomong masalah ribet sih namanya peternak sih. Menurut saya masih ribetan sapi sih, karena sapi kan satu harus goyang, nimpal kan gitu. Kalau kambing kan kayaknya itu lebih praktis gitu. Oh gitu. Makanya rencana saya sih ke depannya saya melihara kambing, nanti hasil anaknya itu kan kalau saya udah ada rezeki saya beli sapi lagi. Nah, nanti anaknya kan bisa untuk pakan sapi kan gitu. Istilahnya kita jual untuk kebutuhan pakan sapinya gitu. Oh gitu. Jadi artinya ke depan nih untuk pakan akan ditopang dengan beli juga ya? Iya gitu. Tapi kalau sistem seperti itu apa ketemu, Mas, nanti, Mas? Kalau masalah ketemu tetap ketemu loh, Pak. Itu kalau hitung-hitungannya itu. Saya kan dulu waktu itu di sapi. Sapi itu saya bikin standar per bulan itu 1 ekor sapi. Kan saya kan karena dulu penggemukan. 1 ekor itu sekitar biayanya di 400 sama 500 sampai 500 lah. Kalau udah maksimal 500 kayaknya maksimal. 500 itu per hari atau gimana? Per bulan 1 ekornya. Oh, 500.000 maksudnya? Iya. Oh, 500.000 itu gitu. per bulan 1 ekor sapi. Nah, sekarang kan kita bikin kambing, itu indukannya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 7 lah. 7 indukan ini? 7 indukan masih ada. Nanti kalau udah ada rezeki tambah lagi sih indukannya. Itu. Kalau nanti kan kalau anaknya si kambing ini kan, kalau kambing kan cepat sekitar 5 bulan sampai 6 bulan kan udah ini. Ya. Nanti untuk anaknya kan umur 5 sampai 6 bulan udah bisa dijual. Ya. Gitu. Kayaknya masih ketemu itu kalau menurut. Tapi Mas ya, saya harus jalan dua-duanya ya. Dua-duanya harus jalan gitu. Saling menopang lah. Nah, iya. Nah, kalau untuk pembiayaan sekolah tadi, Mas. Itu kan dulu, Pak. Sekarang kan anak saya udah lulus semua itu. Alhamdulillah udah gitu. lulus itu. Nah, sekarang kita fokus di ternak aja gitu. Makanya ke depannya
tetap sapi. Sekarang pun udah ada sapi tapi cuma 2 ekor. Oh gitu. Nah, itu 2 ekor itu. Nah. Di sana ada sapinya masih 2 ekor teman-teman. Jadi Mas Gopar ini mengawalinya ternak sapi, terus dua-duanya dijalani. Tapi kalau orang tua apa ada sejarah sebagai seorang peternak atau gimana Mas? Kalau orang tua saya sih dulunya tetap namanya cuman tetap ada sih dulu sapi sih juga. Oh sapi tapi ya? cuman 1, 2 gitu aja. Oh gitu. Tapi kan manual kalau dulu. Nah terus untuk pengumpulan modal di ternak kambing Mas dulu dapatnya gimana Mas? Saya kan jahit Pak. Heeh. Ya kan sedikit-sedikit ada hasil kita kumpulin. Nah, habis itu kita beliin kambing. Tuh. Kalau keseharian saya sebenarnya jahit aja Pak. Oh. Jahit tiap hari ya saya menjahit. Jadi sampai sekarang masih jalan lah soal jahit ya? Masih jahit sebenarnya saya. Cuman kalau di ternak kan sampingan aja. Oh gitu. Jadi jangan sapi 2 ekor, kalau kambing total berapa ini sekarang jumlahnya? Kalau kepala ada sekitar 16. 16. Nah, ekor. Sapi 2 ekor, kambing 16 ekor, rutinitas Jahit. sebagai seorang penjahit. Ini soal pakan gimana ini? Yang sekarang ini? Makanan pokok kita tetap pakai onggok kita. Onggok. Nah, untuk penghijaunya kita silase daun singkong. Oh gitu. Onggoknya ini murni apa ada campurannya Mas? Kita kasih konsentrat Pak, konsentrat untuk sapi. Oh Pak, konsentrat. Lah hijauannya berapa kali itu yang silase itu? 2 kali Pak. Kita kasih makan sehari 2 kali, pagi sama sore. Terus onggoknya? Ya 2 kali juga. Oh, pagi jadi kita pakai onggok, habis onggok kita kasih hijauan. Gitu. Oh disusul hijauan. Oh gitu. Sore juga seperti itu? Iya. Oh, lah ini kalau untuk breeding seperti ini Mas, ini ada gangguan nggak? Pakannya seperti itu? Selama ini sih, kalau kata orang-orang katanya kalau pakai onggok katanya majer gitu. Ternyata enggak juga. Itu untuk mengantisipasi itu seperti apa supaya tidak majer, atau memang masalah pakan onggok ini bikin majer ini mitos belaka atau gimana? Kalau menurut saya itu mitos itu Pak. Kalau majer, onggok majer. Ternyata kalau tempat saya sih enggak juga, karena masih stabil, masih itu produktif itu. Oh gitu ya. Atau mungkin gini Mas ya, kalau onggok yang bisa diprediksi membuat kambing majer itu yang murni mungkin Mas ya. Maksudnya tanpa ada dukungan hijauan mungkin ya? Mungkin itu. Kalau kita kan tetap pakai hijauan, pakai ini. Lah terus di sela-sela aktivitas sebagai seorang penjahit, di sini kan ada silase juga. Ya. Nah, itu silase dari daun singkong. Daun singkong ini dapatnya gimana nih? Kita kan juga sambil tani juga, Pak. Jadi di ladang kan kita nanam singkong. Nah, itu pohonnya, batanya itu kita pertama kan pasti ada 3-4 itu. Kita ambilin, kita tinggal 2, habis itu menjelang umur 5-6 bulan kita tinggal satu-satu, kita bawa pulang juga, kita silase. Daun singkongnya itu? Iya. Oh, berarti ada bank pakan lah ya? Ada, masih ada. Terus selama pengalaman 3 tahun, kendala kesehatan yang dialami oleh Mas Gopar, intinya yang cukup merepotkan sebagai seorang peternak itu apa? Selama ini belum pernah sih Pak, ya mungkin ada sih ya. Paling kalau yang pernah kita alami tetap namanya hewan kan. Kadang-kala pas begitu lahir berapa hari ada yang step juga pernah ngalamin kita kan, step itu. Tapi saya pikir itu kan rezeki sih. Gitu. Namanya rezeki kita nggak tahu, yang penting kita usaha gitu aja. Iya. Begini Mas, soal rezeki. Apakah orang itu yang penting ternak dan mengharap itu rezeki datang nasibnya sendiri-sendiri, ataukah ada ya sebuah upaya maksimal sesuai dengan prosedur peternakan sehingga rezeki itu bisa datang sesuai dengan yang kita harapkan, Mas? Kalau menurut hemat saya sih, yang penting kita istilahnya kita kerja kalau sesuai prosedur juga sih, maksudnya kita kasih makan, kita ini gitu kan, masalah kita obat-obatan juga kita siapin kan gitu. Kalau pas istilahnya ada kutu, ada apa kan gitu kan, pasti kan ada kendala, ada penyakit kude gitu, tetap kita upayakan gitu, supaya hasilnya tetap maksimal. Oh gitu ya. Jadi istilahnya nggak boleh istilah kata
usaha belum maksimal terus ngomong rezeki tetap nggak boleh Mas ya? Nggak boleh dong. Kita intinya harus usaha lah. Itu. Jadi usaha sambil berdoa kan gitu. Iya, iya. Jangan cuma doa aja, usahanya. Yang penting kan orang itu usahanya. Gitu. Iya, iya, iya. Kemudian untuk kategori penyakit kutu atau gudik itu Mas, Ya. itu penyembuhannya seperti apa yang diterapkan oleh Mas Gopar? Apa ya? Kalau saya sih ini sih, karena saya kan ini tipe orangnya males pusing gitu kan saya. Paling kalau pas ada kayak gatal-gatal gudik gitu, kita cuma nelpon temen, kambingku kayaknya gatal-gatal, udah suntik gitu aja. Nggak tahu yang disuntikin apa juga kita nggak tahu sih. Oh, pakai jasa teman? Nah, bukan di tangan sendiri ya? Bukan. Itu. Ya, ya. Begitu juga yang kutuan itu tadi? Iya, kutu-kutu gitu kan. Istilahnya kan kalau kena kutu kan gatel gitu aja kan gitu. Ngisi gitu kalau kambing gitu kan. Sampai ada yang luka-luka itu gitu kan. Iya. Itu. Ya kita cuman nelpon temen gitu. Kok kambingku kutuan gitu. Udah situ gitu, suntik. Sembuh juga. Sembuh juga akhirnya. Iya, iya, iya. Nah, kalau untuk angka kematian Mas, kira-kira selama ternak kambing ini 3 tahun berjalan sudah berapa ekor sih Mas yang mati Mas? Kalau selama ini sih saya selama 3 tahun ya. Saya hitung-hitung kalau step sih pernah, cuman selama 3 tahun mungkin sampai sekarang berapa kali sekitar 2 atau 3 kali gitu aja. Mati ya? Step gitu. Kalau yang saya ingat saya 2 kali kayaknya step, ngalamin step gitu. Jadi Mas, menurut hemat Mas Gopar, namanya ternak kambing itu kayaknya nggak bisa terhindar dari yang namanya kematian Mas ya? Iya, tetap itu. Dulu waktu ngalami mati itu gimana Mas? Semangat ternaknya drop, turun, atau gimana? Ya tetap semangat tuh kita. Kalau cuman mati satu itu kan namanya rezeki itu kan. Udah kita ini aja tetap semangat gitu. Oh gitu. Jadi bukan terus drop itu bukan ya? Kalau saya enggak, tetap semangat ya. Makanya kalau untuk teman-teman yang istilahnya yang masih pemula apa yang udah senior itu tetap semangat aja. Oh gitu. Karena saya termotivasi dari teman-teman yang sudah pada senior itu tetap semangat gitu. Oh iya, iya. Katanya semangat gitu aja. Mas tadi sempat ngomongin beli tanah. Itu beli tanah itu hasil dari jahit apa dari ternak sapi itu sih Mas? Semuanya Pak. Oh digabung jadi satu gitu? Iya. Kalau modal ternak sapi dulu dapatnya gimana tuh? Sapi ya kita kan ngejahit, ngumpulin, beli sapi satu jadi 2 jadi 3 kan gitu. Oh. Sama hasil. Ya hasil semua dikumpulin sih. Habis itu kan bisa untuk beli tambah semua. Habis itu kan memang waktu itu saya masih ada sapi berapa itu ya waktu itu. Terus habis itu tak jual untuk beli tanah itu. Oh gitu. Nah sekarang ini kan jahit masih jalan. Alhamdulillah. Tanah Pak sudah ada. Ini kenapa masih harus ternak kambing dan ternak sapi? Karena hobi Pak. Oh hobi. Hobi. 1 hobi. 2 mungkin hoki juga. Gitu. Apa kiranya, mohon maaf kalau dengan hasil tanah dan jahit itu apa udah nggak lebih dari cukup tuh Mas? Ya namanya orang sih Pak, yang penting kita itu usaha gitu aja. Oh gitu ya. Nah, masalah cukup sih seberapa pun yang diberikan yang kuasa kan tetap tergantung orangnya yang mensyukuri. Tapi kita gitu. kan usaha kan gitu. Tapi ya Mas, dari pengalaman Mas Gopar nih ternak kambing ini ya menjanjikan ya soal hasilnya ya. Sangat menjanjikan Pak. Kambing itu sangat menjanjikan. Karena perbandingannya sapi 1 dengan kambing 10 itu masalah pakannya itu kayaknya itu masih banyakkan sapi 1 kalau menurut hemat saya itu. Malahan ya? Iya. Oh gitu. Masih ngirit kambing. Soal pakan. Terus kalau kita hitung-hitungan sih, kambing 10 sama sapi 1 kan kalau durasi 1 tahun aja lah itu. Istilahnya itu kan tetap menjanjikan yang kambing 10 kan. Iya, iya. Terus kalau untuk menjaga kesehatan kambing-kambing Mas Gopar ini saya perhatikan kepala hitam semua. Ini ada nggak program pemandian berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Selama ini nggak ada, belum pernah sih saya mandiin buat kambing. Belum gitu. pernah ya? Belum pernah. Cuman kalau untuk kesehatan
kalau menurut saya dari segi pola makan gitu. Oh, pola makan. Ya. Kan kalau kita pakai onggok sama konsentrat, itu kan kalau di sentra kan udah komplit itu, mana ada campurannya kan udah komplit kalau itu. Juga ada ini kesehatannya juga itu. Nah, ternyata selama ini kan kalau menurut hemat saya sih, kambing-kambing saya kan masih istilahnya gimana ya, masih umum lah istilahnya. Kalau padahal saya kan tipe orang yang paling males ngarit saya itu. Tapi masalah kesehatannya, gemuknya kan masih wajar gitu. Gitu. Kalau kambing menurut saya sih, tapi nggak tahu kalau menurut teman-teman kan gitu. Terus untuk pakan di sini disampaikan 2 kali. Ya. Ini alasannya apa? Kan rata-rata kalau di kampung kita ini kasih makan itu pagi, siang, terus malam. Nah. Kenapa Mas Gopar cuma pakai metode pakan 2 kali saja? Kalau itu tergantung sih Pak, itu tergantung kebiasaan si peternak kalau itu. Kira-kira kalau dari survei Mas Gopar tentu pernah kan main ke kandang teman-teman. Ya. Yang dipakan 2 kali di kandang Mas Gopar jika dibandingkan dengan 3 kali di kandang teman-teman lainnya, itu perbedaan di sistem gemuknya gimana? Kalau menurut saya sih nggak ada beda Pak. Nggak ada beda ya? Ya nanti teman-teman bisa lihat hasilnya sendiri sih, maksudnya ke kambing-kambing saya kayak mana kan nanti bisa kelihatan sih nanti. Berarti dari awal memang pakannya 2 kali aja? 2 kali Pak. Pas masuk ke kandang dilatih 2 kali, tentunya kan dari kandang lain mungkin kan beda kan pola makannya. Itu reaksinya seperti apa di kambing Mas? Ya mungkin ini ya, kalau menurut saya mungkin kalau di sana sih mungkin ada yang 2-3 kali lah. Nah, kalau di sini emang kebiasaan saya 2 kali. Mungkin kalau untuk kambing-kambing yang awal masuk ke sini, pas sekali tempo kita beli kan gitu kan, kita masukin di sini, ya mungkin dia adaptasi sama teman-temannya lah gitu. Akhirnya terbiasa juga ya? Biasa juga akhirnya. Tapi teriak-teriak nggak sih Mas awal-awal itu? Ya enggak juga sih, ya kalau wajar juga wajar masih wajar. Ya. Mas, kalau saran-saran gimana Mas kalau untuk kawan-kawan kita mungkin ada yang masih ragu dalam hal memulai ternak kambing Mas, saran-sarannya Mas? Untuk saran saya ya, namanya kita juga masih pemula ya, kita sama-sama belajar gitu kan. Yang penting semangat gitu aja, semangat itu, jangan pantang menyerah gitu. Tapi yang jelas sudah dibuktikan oleh Mas Gopar memang hasilnya oke ya. Alhamdulillah Pak. Bukan isapan jempol belaka lah. Ya. Oke Mas Gopar, terima kasih banyak. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Doa terbaik untuk Mas Gopar, semoga berbahagia selalu. Dan kambingnya benar-benar sehat, maksimal nanti impiannya terwujud. Amin. Saya mohon diri dulu Mas Gopar. Ya, terima kasih Pak. Demikian tadi teman-teman obrolan saya dengan seorang peternak kambing, ya peternak sapi, dan beliau ini berprofesi sebagai tukang jahit. Jadi teman-teman kalau misalkan penonton Wayang Angon channel ini seorang guru mau pesan baju-baju di sini juga bisa. Alamatnya di Desa Bandaragung, Dusun 6, Kecamatan Bandar Hibawono, Kabupaten Lampung Timur. Rumahnya dekat dengan lapangan Merdeka Bandaragung. Jadi untuk yang minat mau desain baju, jas, untuk pondok pesantren, untuk sekolahan, untuk TK, pokoknya di sini semua bisa dilayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.